Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ia termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun atau kelompok yang paling awal masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menominasikannya menjadi Khalifatur Rasul di Saqifah Bani Sa'idah. Imam Zahabi mencatat bahwa Abu Bakar berkata di waktu wafatnya Rasulullah SAW di Saqifah Bani Sa'idah, "Sungguh, aku ridho kalian memilih salah satu dari dua laki-laki ini, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah." Jujur dan amanah merupakan kualitas yang melekat dalam diri Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena itu, Sayyidina Abu Bakar tidak ragu mencalonkannya sebagai salah satu kandidat kuat penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di setiap umat terdapat seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Ia meriwayatkan banyak hadis dan menyaksikan banyak peperangan. Menurut Imam Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi, Abu Ubaidah termasuk dalam sahabat yang turut berhijrah ke Habasah walaupun tidak menetap lama di sana. Sayyidina Abu Ubaidah digambarkan sebagai seseorang yang berakhlak mulia, penuh kelembutan dan sangat tawadhu. Sayyidina Umar bin Khattab sangat menghormatinya meskipun ia berada di bawah kepemimpinannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, sesungguhnya Sayyidina Umar bertemu dengan Abu Ubaidah, kemudian ia bersalaman dengannya dan mencium tangannya. Khalifah Umar radhiyallahu anhu sangat tersentuh melihat kehidupan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika ia berkunjung ke Syam, ia bertamu ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah dan ia tidak melihat harta benda yang berharga di rumahnya. Khalifah Umar berkata, "Aku tidak melihat apa-apa kecuali alas pelana, piring besar dan wadah air. Padahal engkau adalah gubernur Syam. Apakah kau memiliki makanan?" tanya Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Abu Ubaidah beranjak untuk mengambil keranjang yang berisi potongan roti. Sayyidina Umar menangis melihat itu dan berucap, "Dunia telah mengubah kami semuanya selain engkau, wahai Abu Ubaidah." Setelah berhasil memperluas wilayah di Syam dan sekitarnya, terjadilah wabah besar di Syam, yaitu wabah Ta'un dan Amwas. Khalifah Umar khawatir dan mengirimkan sebuah surat kepadanya supaya ia segera kembali. Setelah membaca surat tersebut, Sayyidina Abu Ubaidah berkata, "Aku mengerti kebutuhan Amirul Mukminin. Sesungguhnya ia ingin mengamankan kelangsungan hidup seseorang yang tidak abadi." Kemudian Sayyidina Abu Ubaidah membalas surat Khalifah Umar. Beliau menulis, "Sungguh aku memahami kebutuhanmu untuk menyuruhku kembali. Maka kalau begitu bebaskanlah aku dari kekuasaanmu, karena aku ingin bersama pasukan muslim di sini. Aku tidak ingin berpisah dari mereka." Membaca surat itu, Khalifah Umar pun menangis. Seseorang lantas bertanya kepadanya, "Apa Abu Ubaidah telah meninggal?" Umar menjawab, "Tidak, tapi kematian dekat dengannya." Beberapa saat kemudian Sayyidina Abu Ubaidah wafat terkena wabah Amwas. Banyak juga pasukannya yang meninggal. Imam Al-Marwazi berkata, diperkirakan bahwa Abu Ubaidah bersama 36.000 pasukan dan tidak bertahan hidup kecuali sekitar 6.000 pasukan. Alasan lain kenapa Sayyidina Abu Ubaidah tidak ingin meninggalkan Syam yang merupakan pusat wabah, karena ada hadis Nabi yang melarang masyarakat dari daerah wabah untuk keluar. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'un atau wabah adalah peringatan Allah Azza wa Jalla untuk menguji hamba-hambanya dari golongan manusia.
Maka jika kalian mendengar penyakit menular itu menjangkiti suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Dan jika penyakit itu menjangkit di suatu daerah dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian lari darinya. Tujuan dari larangan tersebut adalah supaya wabah tidak meluas hingga sulit dikontrol dan dikendalikan. Jika orang-orang yang berasal dari pusat wabah keluar dari daerahnya, tidak menutup kemungkinan wabah akan semakin luas penyebarannya. Menurut Abu Hafs Al-Fallas, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-18 Hijriah di usia 58 tahun. Wallahu a'lam bishawab.